Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Dan untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, sarapan pagi dengan keluarga Anda, dengan orang-orang terdekat Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan ya, baik roda 2 maupun roda 4 pemirsa, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan macet. Jangan lupa pemirsa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas, jangan lupa juga Anda jangan kendor untuk terus ya mematuhi protokol kesehatan. Dan kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Radar Cirebon, koran Juara, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda perlu baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Dan untuk memperbarui, melengkapi informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik radarcirebon.com atau Radar Cirebon Online. Ikuti terus perkembangan informasi-informasi update, informasi-informasi terkini di sekitar Anda pemirsa, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional hanya di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, ini pemirsa mengenai berita ya di koran Rakyat Cirebon di edisi beberapa hari yang lalu disebutkan bahwa penumpang kereta api di Daop 3 Cirebon ini pemirsa mengalami fluktuatif ya. Apa betul demikian? Dan nanti kita akan bedah di pagi hari ini dengan manajer Humas PT KAI Daop 3 Cirebon yang nanti kita akan membedah topik aturan terbaru naik kereta api jarak jauh. Dan saya mendapatkan informasi nih pemirsa bahwa sekarang itu ada aturan ya, apa betul demikian nanti akan saya tanyakan, bahwa tidak diwajibkan lagi untuk PCR ataupun antigen. Nah, kemudian penumpang yang masih vaksin dosis pertama juga wajib menunjukkan PCR ataupun antigennya. Kemudian tentang ini pemirsa juga tentang pembatasan kapasitas angkut juga ya. Saat ini untuk jarak jauh itu bisa untuk 100% lagi. Apa betul demikian nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini. Kemudian juga nanti akan saya tanyakan berkaitan dengan di saat PPKM level 4 seperti saat ini, apakah ini akan berpengaruh terutama untuk penumpang ya yang ada di Daop 3 Cirebon. Nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini dan nanti akan saya kenalkan narasumber di pagi hari ini. Dan pemirsa, berikut saya baca dulu berita dari halaman utama koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini pemirsa. Nah, ini dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Ini pemirsa dari kota Cirebon, Ajis Eti efektif 16 bulan lagi. Nah, kembali rombak kabinet. Ingatkan kepala dinas tak bikin visi misi sendiri. Ya, tugas belum selesai. Agus digeser dari kursi sekretariat dewan. Nah, ini pemirsa, siapa ini pemirsa di pejabat-pejabat ya yang baru dirombak kemarin, kembali rombak kabinet. Ada eselon 3, eselon 4, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian sisi lain dari Ketua DPRD Kota Cirebon pemirsa tentang Aviati dan keluarga di luar hiruk pikuk politik di DPRD. Ya, seorang IRT banget, hobi masak tetapi aktif turun ke bawah. Itu pemirsa. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, keluarga fisika. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Dari halaman Metropolis Kota Cirebon pemirsa, Perda dana cadangan pemilihan wali kota harus diubah. Kemudian Jalan Pancuran akhirnya diperbaiki. Ya, Disduk Capil pindah pekan depan. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon,
di koran Radar Cirebon hari ini pemirsa. Bupati kumpulkan pejabat, atasi persoalan banjir dan tanggul yang longsor. Itu ya pemirsa. Segera rehabilitasi lahan pesisir Cirebon. Alun-alun Ciledug akan direvitalisasi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, pemirsa, koran Rakyat Cirebon. Dana cadangan Pilwalkot kurang, gagal dianggarkan di tahun 2021 akibat refocusing anggaran. Kemudian rombak kabinet, ya. Iing siap gagas perwira haji Godi. Sandiaga Uno target 100 desa ikut adui. Ya, itu pemirsa. Kemudian setuju tunda pemilu dengan catatan. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan di halaman utama baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di sebelah saya kenalkan dulu, ada manajer humas PT KAI Daob 3 Cirebon, ada Pak Suprapto. Selamat pagi Pak Prapto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Prapto? Selamat pagi, sehat selalu. Oke, ya damang Pak Prapto. Alhamdulillah. Alhamdulillah damang. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Beberapa hari yang lalu ya Pak Prapto, saya baca berita di koran Rakyat Cirebon ini mengenai fluktuatifnya penumpang ya di Daob 3 Cirebon. Namun sebelum itu saya ingin menanyakan bahwa topik yang di pagi hari ini, aturan terbaru naik kereta api jarak jauh. Saat ini apa betul nih ada kelonggaran Pak Prapto? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perlu kami sampaikan, terhitung hari ini. Iya, ya. Terhitung hari ini. Hari ini. Per hari ini, okay. Rabu 9 Maret ya, 2022. Untuk persyaratan naik kereta api, dengan telah keluarnya atau terbitnya surat edaran dari Satgas COVID-19 nomor 11 ya. Lalu diimplementasikan lagi dalam surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 25 tahun 2022. Persyaratan menggunakan jasa layanan transportasi kereta api mengalami penyesuaian. Mengalami penyesuaian. Ya. Maksudnya Pak Jadi ada persyaratan yang mulai sesuai dengan yang tertuang dalam kedua SE tersebut. Khususnya untuk penumpang kereta api jarak menengah jauh ya. Jarak menengah jauh, oke. Yang sebelumnya harus rapid antigen atau RT-PCR. Terhitung mulai hari ini bagi calon penumpang yang sudah vaksin lengkap 2 kali atau sudah vaksin penguat atau istilahnya booster ya. Booster. Ya, itu tidak perlu lagi dilengkapi dengan surat bebas COVID-19 berupa tes RT-PCR atau tes rapid antigen. Sementara kalau untuk calon penumpang yang tadi baru vaksinnya pertama, itu baru diwajibkan untuk dilengkapi dengan surat rapid antigen dengan hasil negatif yang berlaku 1 kali 24 jam atau surat RT-PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Sementara kalau untuk yang sama sekali belum divaksin, ya karena alasan tertentu seperti penyakit komorbid ya, itu wajib disertakan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah, ya bahwa yang bersangkutan karena alasan komorbid, dan juga wajib dilengkapi dengan surat RT-PCR atau rapid antigen. Itu ya. Betul. Jadi, nah ini yang tadi disampaikan oleh Pak Prapto. Kalau misalnya naik kereta api, kitanya belum divaksin, nah itu tetap divaksin, Pak. Walaupun ada kelonggaran. Ya, jadi syaratnya tadi untuk bebas dari RT-PCR atau rapid antigen itu wajib yang sudah divaksin minimal 2 kali. 2 kali ya. Atau booster ya. Bisa juga sekarang udah banyak yang di penguat ya, atau 3 kali atau istilahnya booster ya. Sementara kalau untuk yang vaksinnya baru 1 kali itu wajib untuk di tes RT-PCR atau rapid antigen gitu. Itu ya. Ya. Dan Pak Prapto itu kan tadi saya sebutkan ada sedikit kelonggaran lah ya, ya dengan tadi itu. Nah ini dengan kelonggaran ini
Ini didasarkan atas apa gitu Pak Prapto? Ya, tentunya kita dari pihak PT KAI Daup 3 Ya, apa Cirebon, dari hasil ya, analisa gitu ya? kita selalu mendukung dan mengikuti semua kebijakan dari pemerintah. Pemerintah gitu. Ya, tentunya tadi yang seperti saya utarakan di awal bahwa dengan telah terbitnya ya surat edaran dari Satgas COVID-19 nomor 11, lalu diimplementasikan lagi secara teknis oleh surat edaran dari Kementerian Perhubungan nomor 25 ini tentang aturan naik kereta api di masa pandemi ini. Itu didasarkan Ya, atas itu. betul. Atau didasarkan karena analisanya ini jadi pelanggan akhirnya turun, akhirnya udahlah diberikan sedikit kelonggaran saja gitu. Akhirnya begitu gitu. Pak Prapto. Tentunya tidak ya Mas ya, karena kita sebagai institusi ya, sebagai penyelenggara transportasi ya tentunya kita punya regulator. Regulatornya untuk PT KAI atau transportasi kereta api tentunya di Kementerian Perhubungan. Itu. Dan tentu ini kan berpengaruh juga Pak ke sektor lain, Ya. misalnya tentang kapasitas angkut ya. Ya, Ya, kereta api jarak jauh sekarang itu apa betul ini sudah ketika kita membawa barang ini sudah 100% dibolehkan kembali berbeda dengan sebelumnya. Apa betul? Tapi tahan dulu ya, Oke. Pak Prapto dan pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa dan di segmen ini saya sudah membuka Anda untuk Anda bisa bergabung. Silakan di line telepon 0231 482138 ya. Pemirsa juga bisa untuk memberikan pendapat kemudian juga pertanyaan. Anda bisa interaktifnya lewat WhatsApp ya atau nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV. Sudah ada satu WhatsApp yang masuk Pak ya, nanti akan saya baca. Dan ini pertanyaan saya Pak Prapto tadi tentang kereta api jarak jauh, kapasitas angkut ya. Ini sudah 100%. Kalau dulu kan 70% Pak? Ya, 70%. Iya kan? Nah, sekarang sudah 100% lagi. Ini apakah mengangkut membawa barang atau kapasitas penumpang sih Pak gitu? Ya, ini Silakan, Pak. dengan adanya atau dengan terbitnya SE Kemenhub ya, nomor 25 tahun 2022, ada yang perlu saya lengkapi ya. Tadi untuk penumpang dengan usia 6 tahun juga tidak perlu RT-PCR atau rapid antigen. Yang 6 tahun? Iya, ya, 6 tahun juga kan belum divaksin ya, karena yang divaksin kan 6 tahun ke atas Ke ya. atas. Sekarang yang 6 tahun ke bawah itu cukup didampingi oleh orang tuanya, ya, dan tidak perlu tes RT-PCR atau rapid antigen. Lanjut dengan isi dari SE Kemenhub tersebut juga ada aturan terbaru ya terkait dengan daya kapasitas okupansi tempat duduk penumpang. Ya. Yang sebelumnya itu 70%, lalu pernah naik sekarang ini 80%, dan dengan adanya SE nomor 25 ini, ini menjadi baru ini ya? aturan itu mulai hari ini daya okupansi tempat duduk penumpang untuk kereta api jarak jauh itu 100%. Oh, 100%. Tapi ini untuk jarak jauh ya? Ya, betul. Untuk jarak jauh. Kalau jarak dekatnya bagaimana, Pak? Ya, untuk KA lokal ya? atau aglomerasi ya. Kalau untuk di wilayah Daup 3 Cirebon ini yaitu KA Kaligung. Ini relasi dari Cirebon menuju Tegal dan berakhir di Semarang. Ini okupansinya 70%. 70%. 70%. Masih tetap. Ya, sebelumnya kan 50%. Iya, berarti ada kenaikan juga ya, gitu betul. ya. Nah, itu pemirsa. Jadi mungkin yang 100% ini jarak bagaimana, Pak? Ya. Yang untuk kereta api jarak jauh itu. Ya, ini sesuai dengan tadi ya, kita kan mengikuti kebijakan dari arahan pemerintah. Dalam hal ini adalah regulatornya Kementerian Perhubungan. Dari Kementerian Perhubungan sesuai dengan SE-nya nomor 25 tersebut, ya, secara teknis mengatur daya okupansi dari tempat duduk jenis-jenis perjalanan kereta api. Ya, yaitu untuk kereta api jarak jauh itu okupansinya 100%. Ya. Lalu untuk KA lokal atau KA aglomerasi itu 70%. Gitu ya.
Tapi untuk ke kereta api, ketika kita akan naik kereta api tetap Pak ada cek suhu apa masih tetap gitu? Oh iya, jelas ya. Jadi selain tadi kan hanya persoalan vaksin dan rapid antigen. Sementara untuk persyaratan tadi ketika di boarding itu kan ada cek suhu ya. Itu tidak boleh lebih daripada 37,3 derajat Celcius. Lalu juga wajib menggunakan masker. Lalu harus juga menerapkan protokol 6M ya sekarang ya. Iya, iya. Dari mencuci, menggunakan Iya, masker, iya, ya bukan menjaga lagi jarak 5M. physical distancing. Intinya tetap untuk protokol kesehatan kita terapkan. Yang berbeda hanya di rapid antigennya saja. Antigennya saja. Nah, itu pemirsa tentang aturan terbaru naik kereta api jarak jauh gitu Pak ya. Jadi untuk kapasitas angkut sekarang itu kereta api jarak jauh sudah 100% berarti. Yang sebelumnya 70%, 80% dan saat ini sudah 100%. Ini ada kenaikan ya saat ini. Dan kita kembali ke ini Pak ya, ke Daop 3 Cirebon. Saat ini di kota Cirebon kan levelnya level 4 yang berita di koran Radar Cirebon kemarin dengan koran Rakyat Cirebon ini sekarang sudah level 3. Ini tentang penumpang di Daop 3 Cirebon. Ini apa berpengaruh juga Pak terhadap pelaksanaan kembalinya PPKM level 4 sekarang level 3? Ada pengaruh nggak Pak ke penumpang di Ya Daop 3 Cirebon? kalau gambaran sendiri ya untuk deskripsi penumpang kereta api khususnya di wilayah Daop 3 Cirebon ini kalau kita berkaca mundur lagi ya di tahun 2021 ini jumlahnya naik turun ya kayak naik. roller coaster. Fluktuatif ya? Fluktuasi sekali. Tidak rata, tidak stagnan ya. Yang terendah itu terjadi di bulan Juli 2021. Itu jumlahnya 14.000 Itu ya. titik terendah. Itu titik terendah. Bulan Juli. Ya, bulan Juli. Bulan Juli Pas 2021. Lebaran ya itu ya. 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 Lalu yang tertinggi di bulan Desember dengan jumlah hampir mencapai 55.000 ya. 55.000 Desember 2021. Sementara kalau untuk di 2022 Januari itu pecah telur ya atau merupakan yang tertinggi ya selama 2 tahun belakang ini dengan jumlah 56.237 penumpang. Gitu ya. Lalu Februari turun kembali menjadi Februari 40 ya. Ya Februari yang bulan kemarin. bulan kemarin. Dan memang di bulan Januari yang tadi Pak Prapto sebut Desember Januari Pak ya? Ya betul. Ya Desember 2021, Januari 2022. Ini karena memang yang tadi disebutkan ini pecah telur. Berarti ini tidak diprediksi sebelumnya Pak? Ya karena ini kalau ini sudah sesuai dengan prediksi ya. Sudah sesuai ya, prediksi. Prediksi karena tadi ada kebijakan dari pemerintah yang sudah mulai dilonggarkan ya. Kan biasanya kalau Desember itu kalau pas musim angkutan liburan itu kan banyak istilah pembatasan ya itu. Kemarin kan nggak begitu ketat ya di bulan Desember itu. Oh, jadi itu alasannya ini pasti ada kenaikan. Ya, tapi kenaikannya yang tadi disebutkan itu cukup signifikan loh, Pak. Iya kan? Ya, di Desember Januari, terutama di Januari 2022 ini, Pak. Betul. Iya kan? Ada kenaikan signifikan dan ini berbeda di tahun 2021 yang lalu gitu, Pak ya. Ya, kalau di 2021 ya untuk bulan Januari itu cuma 25.000 ya. Kalau di bulan Februarinya 21. Jadi mainnya di angka 20-an ya. Kalau sekarang udah mencapai 56 dan 43. Oke, dan itu bagaimana Pak? Apakah yang tadi disebutkan Pak Prapto itu ada kenaikan ya di tahun 2022 di bulan Januari Pak ya? Nah, itu kereta api jarak jauh atau jarak dekat Pak? Penumpangnya nih Pak? Untuk di wilayah PTK Daop 3 Cirebon ini sebagian besar ya hampir 99,5% itu penumpang kereta api jarak menengah jauh ya. Cuman satu perjalanan saja ya. Ke aglomerasi ya, itu ke Akaligung saja. Yang dari Cirebon ke Semarang itu ya. Jadi banyak yang menengah jauh gitu Pak ya. Oke, dan silakan Anda pemirsa di segmen ini. Saya masih membuka Anda kembali. Silakan di line telepon 0231 4821 38 atau pemirsa bisa memberikan pendapat dan juga pertanyaan ini melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV ya berkaitan dengan aturan terbaru naik kereta api jarak jauh. Nah, itu pemirsa ya. Bagaimana sih aturannya tadi sudah disampaikan oleh
Pak Suprapto yang manajer humas PT KAI Daob 3 Cirebon. Kemudian syarat-syarat angkutan penumpang kereta api terhitung 9 Maret ini yang tadi disebutkan ya Pak ya, syarat-syaratnya. Nah, itu ada ini nggak Pak syarat-syaratnya? Akan mengalami perubahan atau memang ini ada petunjuk Pak? Silakan Pak. Ya, sekali lagi bahwa PT KAI Daob 3 Cirebon itu selalu mengikuti dan mematuhi peraturan dan kebijakan dari pemerintah. Dalam hal ini adalah regulatornya Kementerian Perhubungan. Jadi selama surat edaran nomor 25 ini belum berubah, tentunya peraturan ini tetap berlaku ya. Ya, kecuali nanti kalau kedepannya ada surat Kementerian Perhubungan yang terbaru ya. Nah, kita selalu siap. Intinya kita selalu mendukung seluruh kebijakan pemerintah untuk regulator transportasi. Kita mengikuti arahan yang tertuang dalam surat edaran dari Kementerian Perhubungan. Itu Pak ya. Kemudian kalau kereta api komuter itu 60%, maksudnya gimana gitu Pak? Ya, untuk KA komuter 60% ini KA komuter itu yang kita nggak ada ya di wilayah Daob 3 yang nggak ada. Ya, Adanya di Jakarta, Jabodetabek ya. KRL ya. Itu yang 60% ya. Dimana kalau ada warga dari Cirebon ini ke Jakarta gitu ya, naik KRL atau komuternya ya, itu jangan kaget nanti kalau seluruh tempat duduknya diisi, tapi kalau yang berdirinya tetap harus physical distancing. Tetap ya, yang berdiri ada physical distancing, ada jarak juga tetap diatur gitu Pak ya. Sekali. Nah, ini di PPKM level 3 di Kota Cirebon saat ini sesuai berita kemarin di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon Pak Prapto. Nah, di Daob 3 Cirebon sendiri adanya dari level 4 ke level 3 ini bagaimana gitu Pak mensikapi ini, atau memang udah berapapun levelnya, level 3 level 4 itu memang kita tetap penumpang kereta api sih sudah bisa diukur gitu Pak, atau bagaimana? Tapi tahan dulu ya Pak Prapto dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa. Di segmen ini saya baca, ini sudah ada 4 WhatsApp yang masuk Pak ya. Saya baca dan nanti Pak Prapto bisa jawab beberapa SMS yang saya baca ini. Di antaranya saya baca, Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon dari Pak Haryanto. Ini dari Arjawinangun Pak, dari Gegesik ya, dari Gegesik. Kabupaten Cirebon ini menanyakan, kebetulan naik kereta api, turun kereta api ini biasanya saya di stasiun Arjawinangun katanya Pak ya. Yang saya tanyakan karena saya adalah pelanggan kereta api, yang saya tanyakan maaf baru nonton Selamat Pagi Cirebon katanya Pak, menanyakan tentang aturan ya bawa barang itu seperti apa tetap diberlakukan selama ini atau dengan aturan baru ini ada perbedaan ya. Itu langsung saja Pak dari Pak Haryanto dulu, silakan di Gegesik ya, Kabupaten Cirebon. Silakan Pak Prapto. Ya, kalau untuk membawa barang bagasi ya, barang bagasi atau barang tangan itu tidak ada perubahan ya. Yang ada perubahan hanya di persyaratan protokol kesehatannya saja Mas. Ya, sekali lagi terkait tadi daya kapasitasnya itu menginduk ke okupansi tempat duduk ya, bukan di barang ya. Jadi sekali lagi perlu kami informasikan untuk sesuai dengan SE nomor 25 ini bahwa daya kapasitas okupansi tempat duduk ya, yang sebelumnya 80%, jadi ada yang kalau seatnya itu 22 itu kan ada yang 2, ada yang 1 ya. Dengan adanya SE ini daya okupansi tempat duduknya berubah menjadi 100%. Jadi semua terisi. Itu yang membedakan. Itu yang termasuk tadi tentang pertanyaan dari Pak Haryanto itu ya, tentang barang gitu. Itu sudah dijawab oleh Pak Prapto. Dan berikutnya nih Pak dari pemirsa, dari Ibu Susanti ya. Ini dari Kroya Indramayu juga bertanya mengenai dengan aturan baru ini. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon ya. Dengan aturan baru ini apakah juga ada aturan
tidak wajib vaksin Pak katanya ya. Terima kasih karena ini biasa Jakarta bolak-balik dan dari harga listrik ini naik katanya Pak. Silakan Pak, ini baru nonton Selamat Pagi Cirebon juga Pak, silakan katanya Pak. Iya, ini Bu. Jadi saat ini kan pemerintah terus ya mengkampanyekan, mengajak kepada masyarakat untuk segera divaksin ya. Dengan adanya surat edaran dari Satgas nomor 11 dan surat Kementerian Perhubungan nomor 25 ya. Jadi bagi penumpang yang sudah divaksin 2 kali atau bahkan lebih ya, ada yang di 3 booster, kali. booster itu tidak perlu lagi tes rapid antigen. Sementara kalau yang baru 1 kali itu wajib dilengkapi dengan surat rapid antigen atau RT-PCR. Sementara kalau yang karena alasan komorbid ya sehingga tidak bisa divaksin, itu wajib harus menyertakan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah dan juga wajib dilengkapi dengan surat rapid antigen atau RT-PCR. Jadi napasnya di kedua surat edaran tersebut mengajak kepada masyarakat, terutama yang belum vaksin, untuk segera vaksin ya. Itu ya. Ini dan itu pemirsa, dan ini ada yang satu lagi nih Pak ya, yang masuk juga. Ini dari pemirsa di Kota Cirebon Pak. Assalamualaikum Pak Humas. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon katanya ya. Salam sehat untuk kita semua. Ini dari Pak Heri, ya ini dari Kang Graksan Kota Cirebon. Juga ini menanyakan ke manajer humas PT KAI Daob 3 Cirebon, kenapa kereta api yang jarak jauh, menengah jarak jauh saja ada kelonggaran. Nah kalau jarak dekatnya, Kaligung Pak ya berarti ya? Kaligung? Iya Kaligung, ini tidak ada kelonggaran. Terima kasih katanya Pak. Silakan dari Kang Graksan Kota Cirebon nih Pak. Iya, jadi kalau seperti saya sampaikan ya, kalau untuk KA lokal dan aglomerasi ini tetap, bahkan sebelumnya memang sudah longgar ya, seketat dengan kereta api jarak menengah jauh. Kalau untuk Kaligung itu cukup sudah minimal vaksin pertama dan tidak perlu rapid antigen, ya itu udah aturan sebelumnya ya, ya dalam surat edaran nomor 97 tahun 2021 itu sudah berlaku ya. Jadi khusus untuk KA lokal dan aglomerasi, kalau untuk di wilayah Daob 3 Cirebon ini adalah di KA Kaligung, relasi dari Cirebon, Tegal dan Semarang, itu bagi calon penumpang asal sudah vaksin pertama dan tidak perlu dilengkapi rapid antigen, itu udah berlaku jauh-jauh hari ya itu. Iya. Nah, itu ya jawaban tadi dari Bapak di Kang Graksan Kota Cirebon. Ini satu lagi nih Pak ya, ada 4 yang WhatsApp yang masuk. Ini dari pemirsa di Brebes ya, tepatnya di Ketanggungan Pak, Ketanggungan Brebes. Nah, saya ingin menanyakan jika ya ketika akan naik kereta api kemudian ada cek suhu, nah kemudian kita sudah membeli tiket Pak, kemudian ketika dicek suhu ini tidak diperkenankan untuk naik kereta api ya sebagai penumpang kereta api karena suhu badannya tinggi ya, maksudnya panasnya tinggi. Nah, bagaimana KAI Daob 3 Cirebon, apa di situ disediakan klinik atau memang tiketnya dikembalikan lagi? Terima kasih. Ini dari bapaknya Hengki di Ketanggungan Brebes. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Hengki ya, terkait dengan pertanyaan yang bagus sekali. Jadi ketika calon penumpang itu sudah divaksin untuk penumpang kereta api jarak jauh ya, sekali lagi. Ini khusus untuk penumpang kereta api jarak jauh sudah divaksin 2 kali, lalu sudah menggunakan masker dan ketika di meja boarding itu kan ada pengukur suhu ya. Suhunya lebih daripada 37,3 derajat. Tinggi lah. Standarnya adalah 37,3 derajat Celcius. Ya. Itu kalau lebih dari itu mohon maaf yang bersangkutan tidak diperkenankan atau tidak boleh menggunakan jasa layanan transportasi. Lalu tiketnya bagaimana? Tiketnya akan kita kembalikan 100%. Jadi tinggal ke customer service dan tiket akan kita kembalikan 100%. Gitu. Itu ya. Jadi jangan khawatir nih bapaknya Hengki ya. Ya jangan khawatir nanti
ini Tiketnya tiketnya hangus, hangus, ya kan begitu ya? Tiketnya akan kita kembalikan Iya. 100%. Dan itu dikembalikan di mana gitu Pak? Di situ atau di mana? Bisa cash, bisa lewat transferan. Ya, silakan, Oh. ada berbagai pilihan. Ya. Gitu itu luar biasa Ton. Itu sudah dijawab ya, ada 4 WhatsApp. Dan ini baru masuk juga Pak, ini dari Klangenan ya, Kabupaten Cirebon. Ini dari Klangenan Kabupaten Cirebon. Kebetulan adalah pelanggan juga yang biasa dari Cirebon ke Jakarta. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Juga ini bertanya tentang aturan terbaru ini. Nah, ini diberlakukan mulai kapan? Karena saya ingin ke Jakarta lagi, ya, mendengar ada kelonggaran. Ini saya menyambutnya dengan baik, dengan senang ya, karena saya adalah pelanggan kereta api terbiasa 2 minggu sekali Pak, Jakarta Cirebon, Cirebon Jakarta. Yang ingin saya tanyakan, apakah kelonggaran ini akan terus ya? Adanya kelonggaran ini maksudnya akan terus, kemudian juga apakah juga akan diperketat kembali? Terima kasih katanya Pak Humas, mohon penjelasannya. Ya, aturan pelonggaran ini menginduk tadi ya, dengan adanya surat edaran dari Kementerian Perhubungan nomor 25 tahun 2022. Masa berlakunya hari ini. Mulai per hari ini? Mulai per hari ini ya, Rabu 9 Maret 2022. Sampai kapannya? Tentunya sampai adanya aturan terbaru. Ya. Jadi selama belum ada aturan sebagai penggantinya SE 25 tahun 2022 ini, tentunya kita dari pihak PT KAI Daob 3 Cirebon tetap menggunakan protokol kesehatan sesuai dengan yang tertuang dalam surat edaran nomor 25 tahun 2022 ini. Gitu ya. Itu pemirsa yang tadi disampaikan oleh Pak Humas berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Pak ya. Oke, dan ini berkaitan dengan pertanyaan dari pemirsa tadi ya. Ini ada kelonggaran, kemudian karena ini ada aturan baru surat edarannya per hari ini, ini akan diberlakukan. Kapan itu akan terus diberlakukan atau memang nanti ada pengetatan kembali, itu lagi-lagi merujuk kepada pusat Pak ya. Betul sekali. Daob 3 Cirebon ini. Dan berkaitan dengan ini Pak, dengan penumpang yang fluktuatif tadi yang disampaikan oleh Pak Suprapto ya di Daob 3 Cirebon ini. Dan informasi dari daob-daob yang lain juga sama Pak. Di saat adanya diberlakukannya kembali PPKM ini, fluktuatif juga? Ya, sama ya. Seluruh wilayah Daob di wilayah Pulau Jawa ini tentunya untuk jumlah penumpang tiap bulannya juga naik turun ya, fluktuatif ya. Kenapa begitu? Karena disesuaikan dengan kondisi di lapangan ya, di mana tentunya kita menginduk kepada tadi ya, regulatornya Kementerian Perhubungan. Jadi ketika ada pengetatan tentunya jumlah penumpang juga semakin tersaring ya. Lalu kalau ada pelonggaran di tentunya kebijakan-kebijakan pemerintah itu sangat berkorelasi dengan jumlah penumpang kita. Baik. Oke, tahan dulu ya Pak Suprapto. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali, tetap di RCTV. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, session yang terakhir saya masih membuka Anda kembali. Silakan Anda masih bisa bergabung baik di line telepon 0231 482138 atau pemirsa bisa memberikan interaktif Anda ini via WhatsApp atau nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV. Ini satu WhatsApp lagi yang masuk, ini menyambung tadi dari Pak Herianto di Gegesik ya, Gegesik Kabupaten Cirebon. Ini menyampaikan terima kasih. Ini jawaban dari Pak Humas Daob 3 Cirebon, katanya dengan gamblang sudah menjelaskan. Kebetulan saya adalah pelanggan setia kereta api Bapak, katanya baik dari Cirebon, kadang dari Arjenangun Pak ke Jakarta, ataupun dari Arjenangun atau dari stasiun Cirebon saya ke Semarang. Terima kasih penjelasannya, salam sehat dan salam untuk kereta api Indonesia. Itu katanya Pak.
Silakan Pak Iya. Suprapto. Terima Pak kasih Herianto Pak Herianto atas di Gresik atensinya ya. ya. Salam sehat selalu dan salam keluarga ya. Salam bahagia buat keluarganya. Oke, kebetulan pelanggan juga gitu Pak ya. Iya, terima Oke, kasih atas oke. Oke, atensinya. oke. Dan Pak Prapto ya, harapan dari Bapak ya terhadap aturan terbaru kereta api terutama di jarak jauh, ini harapan dari Pak Prapto sebagai manajer Humas PT KAI Daob 3 Cirebon setelah atau pasca aturan ini diberlakukan per hari ini, apa gitu harapannya? Ya, harapannya kepada masyarakat yang akan menggunakan jasa layanan transportasi ya. Jadi kami berharap bagi masyarakat yang belum divaksin agar segera divaksin ya. Karena salah satu kunci utama untuk kita keluar dari pandemi ini adalah ya kita harus divaksin ya. Vaksin. Ya, jadi kalau mau memobilisasi, mau menggunakan jasa layanan transportasi kereta api, ya harus divaksin dulu ya. Jadi kita juga terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini, dalam hal melakukan aturan tersebut ya. Kita harapkan dengan kerjasama semua stakeholder ya, kita bersama-sama ya mencegah penyebaran COVID-19 karena tidak bisa satu sektor saja ya, ini harus semua sektor ya, semua masyarakat harus peduli juga ya. Salah satunya itu ya, angka untuk vaksinasinya harus tinggi, sehingga kalau vaksinasinya tinggi kita bisa lepas dari pandemi ini menuju endemi. Tentunya mobilisasi bisa semakin dilonggarkan dan semakin kita bisa mengisi pembangunan lagi ya. Pembangunan selama 2 tahun ini sangat ya. Pokoknya ekonomi bisa ekonominya bangkit kembali gitu ya. Dan jangan lupa yang naik kereta api juga akan seperti normal, akan seperti dulu lagi gitu ya. Itu ya. Oke, dan adanya WhatsApp tadi gitu ya. Kalau tanggapan dari Pak Prapto sendiri ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Hampir yang tadi 5 WhatsApp yang saya bacakan itu adalah 3-nya yang saya baca itu adalah pelanggan setia kereta api gitu ya, konsumen setia kereta api. Pendapat dari Pak Prapto, silakan Pak Prapto. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pelanggan kami atas kepercayaannya. Tentunya kami dari pihak PT KAI Daob 3 Cirebon ya akan terus berusaha menjaga kepercayaan ini dengan terus belajar untuk terus meningkatkan pelayanan kami. Ya, kami akan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya sebagai upaya kami dalam hal mendukung program pemerintah dalam hal pencegahan COVID-19 ya. Stasiun baik itu stasiunnya, sarana keretanya ya. Kita selalu secara periodik ya. Dan tiap hari kita bersihkan ya. Lalu juga kita selalu menghimbau kepada penumpang, lalu juga terutama juga yang pengantarnya ya, ketika memasuki area stasiun berarti memasuki area wajib bermasker ya. Jadi apabila ada pengantar atau yang coba-coba yang tidak menggunakan masker, kami mohon maaf tidak bisa masuk ke wilayah stasiun gitu. Itu ya Pak ya. Nah kemudian pasca diberlakukan ya aturan ini kan masyarakat terutama pelanggan setia tidak semua mengetahui nih Pak ya. Nah itu dengan cara apa ya? Tadi juga kan banyak pemirsa juga yang tidak tahu ya. Ada juga yang tahu ketika menyaksikan acara ini Selamat Pagi Cirebon di RCTV. Nah itu dengan cara apa Pak? Mensosialisasikan aturan terbaru ini. Ya ini tantangan bagi kita ya, khususnya bagi bagian kehumasan. Jadi ketika itu Senin tanggal 7 Pak Luhut 7 Maret ya? 7 Maret mengumumkan akan adanya rencana ya. Tapi tetap juga Pak Luhut juga menekankan nanti tunggu terbitnya surat edaran. Lalu Selasa tanggal 8 siang itu keluar surat edaran dari Satgas dan ditindaklanjuti dengan keluarnya surat edaran dari Kementerian Perhubungan. Jadi kita baru bisa memperlakukannya di tanggal 9 ya kan, transisi ya. Tentunya di waktu yang sangat sempit ini kita coba untuk berupaya ya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan aturan tersebut. Untungnya kita hidup di era sekarang di mana kita media sosial ya. Sosial media. The big power untuk komunikasi ke
masyarakat kita menggunakan media sosial ya. Kita coba untuk melakukan komunikasi atau mensosialisasikan baik itu media massa sebagai media yang sudah existing dan juga media sosial. Media mainstream ya, Ya, media kita mainstream. pakai Instagram, Facebook, Itu ya, sosialisasinya. semua kita lakukan, semua saluran komunikasi yang kita punya, kita upayakan untuk bisa masyarakat mengetahui ya informasi yang terbaru ini. Gitu ya. Terus bagaimana nih Pak persiapan untuk menghadapi, kan ini beberapa minggu ke depan, ini kan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Biasanya kalau sudah bulan suci Ramadan, di minggu kedua itu ada persiapan angkutan Lebaran dan seterusnya. Untuk tahun ini sepertinya bagaimana Pak? Atau sama seperti tahun kemarin? Ya tentunya kita dengan adanya surat edaran terbaru ini ya, itu menjadi tantangan kita sendiri ya. Kita coba ya dari pihak PT KAI Daup 3 Cirebon, seluruh sektor, seluruh unit untuk berupaya ya agar nanti di masa angkutan Lebaran kita bisa memberikan yang terbaik bagi para calon penumpang kita, bagi para pelanggan kita di sektor jalan rel. Ya teman-teman dari JJ ya jalan rel ini terus berupaya ya agar jalurnya itu aman. Lalu ketika curah hujan juga teman-teman dari jalan rel juga sudah siaga ya. Jadi kita sudah kerjasama dengan BMG. Baik. Ya, jadi ketika diprediksi curah hujan tinggi, BMKG ya? ya BMG ya. Jadi langsung teman-teman jalur rel ini sudah siaga di sektor-sektornya. Jadi ketika ada hujan langsung bisa dipantau. Baik, baik. Dan ini ada WhatsApp yang masuk nih Pak. Ini dari Arjawinangun juga ini menyampaikan harapan juga ke PT KAI Daup 3 Cirebon. Selamat pagi Cirebon ya. Mohon untuk terus disosialisasikan ketika ada aturan-aturan terbaru ya seperti saat ini katanya ya, agar kami sebagai para penumpang kereta api yang selalu memakai jasa kereta api ini mengetahui. Terima kasih. Ini dari Pak Mas Huri di Arjawinangun. Iya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Mas Huri dari Huri, Arjawinangun atas atensinya. Terima kasih telah menjadi pelanggan kereta api. Ya, tentunya kepercayaan Bapak akan kami sebagai amanah ya, sebagai amanah bagi kami untuk terus memelihara kepercayaan ini dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat dalam hal pelayanan di sektor transportasi kereta api. Ini katanya Pak, agar ketika ada aturan-aturan baru, update, ini harus terus juga disosialisasikan katanya Pak. Ya memang ini salah satunya kita talkshow ini gitu Ya, Pak ya. betul sekali. Ini Ya, salah satu satunya. salah Kemudian satu iya salah satu upaya kita ya Pak. Untuk mensosialisasikan aturan terbaru. Kemudian juga tadi sudah disampaikan selain talkshow seperti ini juga lewat sosial media ya. Karena ini adalah pilar kekuatan baru. Nah, itu ya Pak Prapto, sosial media, Facebook, Instagram ini juga disosialisasikan gitu ya. Dan sayang sekali Pak Prapto usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Pak Prapto silakan sebelum saya tutup closing statement, pesannya apa Pak? Singkat saja. Ya, kepada calon pengguna kereta api ya terhitung hari ini, sekali lagi bagi masyarakat yang sudah divaksin minimal 2 kali atau yang sudah di booster, itu tidak perlu lagi dilengkapi dengan surat bebas COVID-19 berupa hasil negatif dari RT-PCR atau rapid antigen. Oke ya, dan terima kasih nih Pak Suprapto. Terima kasih kembali sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya juga haturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan interaktif ya lewat WhatsApp ya. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.